Sepanjang tahun 2024 ini, harga saham Astra International atau ASII masih mengalami penurunan. Nah, bagaimana pendapat saya tentang Astra di tengah penurunan penjualan mobil? Bagaimana prospek Astra ke depannya? Kalau kalian penasaran, stay tune terus di video kali ini. Yes, jadi seperti yang kita tahu ya, harga saham Astra mengalami penurunan sepanjang tahun 2024 ini. Di mana secara year to date harga saham Astra per video ini dibuat masih tercatat negatif 8,3%. Hal ini sejalan dengan maraknya pemberitaan penjualan mobil di tahun 2024 yang tengah lesu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Astra International ini masih menarik untuk diinvestasikan di tengah lesunya penjualan mobil? Nah, sebelum ke arah sana kita lihat dulu data penjualan mobil Astra dan bagaimana kinerja keuangannya sampai dengan saat ini. Berdasarkan data Gaikindo, total akumulasi penjualan mobil nasional periode Januari hingga Oktober 2024 ini baru mencapai sekitar 710.000 unit mobil, di mana angka ini 15% lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 836.000 unit mobil. Nah, apakah penjualan mobil Astra juga sama? Nah, coba kita lihat di tabel berikut ini. Tabel ini menunjukkan penjualan unit mobil Astra berdasarkan data Gaikindo. Dan jika dilihat, memang penjualan di tahun 2024 untuk mobil Astra juga relatif turun nih dibandingkan dengan 2023. Nah, bahkan penurunan penjualan mobil terjadi di semua bulan, bukan hanya di beberapa bulan. Misal nih, kita lihat di bulan Januari 2023 penjualan 50.000 unit. Sementara di Januari 2024 penjualan mobil Astra hanya 38.000 unit. Nah, jadi jauh banget ya. Dan di tahun 2024 ini kalau kalian perhatikan juga penjualan per bulannya tidak pernah menyentuh penjualan sampai 45.000 unit. Dan kalau diakumulasi dalam 10 bulan tahun 2024 ini, total penjualan mobil Astra dari Januari sampai Oktober 2024 tercatat hanya 403.000 unit, turun 13,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kinerja keuangan emiten Astra terlepas dari penurunan penjualan unit mobil. Kalau kita lihat per laporan keuangan kuartal 3 2024, Astra ini mencatatkan laba bersih di mana per Q3 2024-nya aja itu tercatat 10 triliun rupiah. Ini naik 21% year on year dan naik 19% Q on Q. Dan secara akumulasi ya, selama 9 months 2024, revenue Astra naik 2,25% dan laba bersih naik 1% year on year menjadi 25,9 triliun. Nah, pertanyaannya kok bisa sih pendapatannya naik? Kan tadi kita lihat penjualan mobilnya turun, Korifan. Kita bisa lihat di segmen penjualan berikut ini, di mana revenue segmen otomotif masih naik tipis 0,37%. Nah, hal ini terjadi karena kenaikan harga jual unit. Memang harga unit kendaraan kan relatif naik ya setiap tahunnya. Nah, tapi sayangnya sejumlah beban baik dari sisi COGS maupun beban operasional ini naik lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan revenue otomotif tadi. Sehingga net income atau net profit segmen otomotif itu turun sekitar 7,3%. Anyway, di sisi lain kalau kita bicara penjualan motor, ini memang tidak dikonsolidasikan di revenue, melainkan masuk ke Ventura Bersama. Di sini kita bisa lihat bagian atas hasil bersih Ventura Bersama atas laba dari penjualan motor ini menyumbang sampai dengan 5,6 triliun rupiah. Penjualan motor ini salah satu komponen yang penting juga untuk segmen otomotif Astra. Volume penjualan motor sendiri naik 3% year on year dari 5,1 juta unit menjadi 5,3 juta unit di 9 months 2024 ini. Nah, sebagian besar investor ini suka nggak memperhatikan penjualan motor nih untuk segmen otomotifnya Astra. Ya, karena memang tadi dari sisi top line-nya tidak dikonsolidasikan. Tapi penjualan motor itu punya kontribusi yang cukup besar terhadap earning before tax, di mana penjualan motor ya berkontribusi 58,8% dari earning before tax-nya Astra. Sementara penjualan mobil berkontribusi 41,2% dari earning before tax Astra. Tapi figur di 2024 ini agak beda nih dengan tahun 2023 lalu, di mana earning before tax
lebih besar dikontribusikan untuk segmen mobil. Selain itu, kalau kita bicara dua segmen terbesar lainnya yaitu financial service dan juga mining, ini masih mengalami kenaikan. Net income atau net profit dari segmen financial service naik 6,37% dan net income dari segmen mining ini stabil ya, kurang lebih tumbuh 1,48%, yang menopang laba bersih Astra tetap naik di tengah penurunan penjualan volume mobil. Dan kalau kalian mau lihat segmen lainnya juga bisa lihat di tabel ini ya, walaupun segmen lainnya lebih kecil kontribusinya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dengan turunnya harga saham Astra, apakah ini menjadi kesempatan yang menarik? Nah, menurut saya sendiri sebenarnya saham Astra masih cukup menarik ya, walaupun teman-teman perlu tahu juga bahwa market share mobil Astra ini mengalami penurunan dari 58% menjadi 56%. Tapi angka ini rasanya masih cukup oke karena biasanya market share mobil Astra ini ada di kisaran 53-54%. Nah, sama halnya market share motor itu juga turun dari sebelumnya 83% di Q2. Nah, tapi angka ini masih terbilang baik karena market share motor Astra itu biasanya di kisaran 75-77%. Yes, memang terkait penurunan penjualan unit ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Dimana memang saat ini ya penjualan otomotif lagi lesu dan banyak tantangan juga. Seperti misalnya meningkatnya kompetisi di tengah masuknya BYD. Kemudian kemarin juga sempat ada problem rangka ESAF dan sebagainya. Tapi di tengah tantangan tersebut, revenue Astra di Q3 2024 ini malah mampu mencatatkan all time high. Nah, jadi sebenarnya Astra ini masih mencatatkan kinerja yang baik walaupun terjadi penurunan penjualan mobil. Dan di harga 5.200-an saat ini, di mana valuasinya adalah sekitar PI 6 kali dan PBV 1 kali ya, sebenarnya bisa dikatakan valuasinya atraktif. Dan dividen yield yang diberikan ke depannya juga nggak main-main ya, mencapai di kisaran sekitar 10%. Tapi balik lagi nih, teman-teman juga perlu paham bahwa Astra juga lagi mengalami tantangan yang cukup besar dengan adanya keberadaan electric vehicle. Namun untuk saat ini tantangan electric vehicle ini rasanya belum terlalu major karena keterbatasan SPKLU di beberapa daerah Indonesia. Anyway, bagi kalian yang mau belajar analisa saham lebih dalam dan lebih detail seperti yang saya lakukan tadi, teman-teman bisa ikutan program belajar saham secara komprehensif selama 5 bulan bersama saya dan RK Team di dalam rangkaian RK Intensive Bootcamp. Apa sih RK Intensive Bootcamp? Nah, RK Intensive Bootcamp ini terdiri dari rangkaian Stock Market Mastery, Stock Academy, dan juga Valuation Class, serta pembelajaran-pembelajaran lainnya secara intensif selama 5 bulan. Nah, yang menariknya adalah kalian bisa mengikuti RK Intensive Bootcamp ini dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan hanya mengikuti kelas-kelas di atas tadi secara terpisah. Nah, programnya ini intensif dan berlangsung selama 5 bulan dengan berbagai topik yang berkesinambungan dan telah didesain secara terstruktur dari tahapan basic hingga tingkat lanjut. Nah, dengan mengikuti RK Intensive Bootcamp ini, kalian akan jauh lebih mandiri, lebih confidence, dan lebih tajam dalam menganalisa sebuah saham. Nah, bagi kalian yang mau ikut RK Intensive Bootcamp, bisa klik link berikut ini, atau klik link di kolom deskripsi. Dan spesial buat teman-teman penonton setia YouTube channel Rifan Kurniawan, kalian bisa mengikuti RK Intensive Bootcamp dengan potongan harga dengan memasukkan kode voucher berikut ini. Sampai bertemu di RK Intensive Bootcamp. Oke, itu dulu video kita kali ini. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Termasuk tim yang masih optimis dengan kinerja Astra atau sebaliknya tim yang pesimis nih? Coba share di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan penasihat investasi berizin dan terdaftar di OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.